Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. वसीम मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa apabila zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat dilihat, maka dapat diketahui bahwa orang-orang itu sangat sederhana. Apabila periuk itu dibersihkan dan maka dia akan menjadi mengkilat, maka dimasukkan makanan yang bersih. Itulah kondisi mereka. Apabila manusia bersih seperti itu dan dia jadikan dirinya seperti periuk yang mengkilat, maka makanan dari karunia-karunia ilahi dimasukkan di situ. Tapi kini berapa banyak manusia yang seperti itu. Di sebuah riwayat, di dalam riwayat surat kabar, dengan memberikan misal periuk sedemikian rupa bersihnya, seperti itulah orang-orang itu yang di para sahabat, hati mereka yang dengan nur kalam ilahi mereka itu terang dan bersih daripada kebencian, daripada karat-karat kebencian manusia. Seolah-olah qad aflaha man zakkaha, mereka merupakan penyempurnaan dari itu. Jadi inilah revolusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ciptakan di dalam diri orang-orang itu, yang sedemikian rupa mereka maju dalam kebencian, bukan hanya sekedar satu kebencian itu sampai kepada bertahun-tahun, bahkan sampai dari generasi ke generasi kebencian itu berjalan. Namun ketika mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan mereka berusaha menjadi hamba yang sempurna, mereka membaca Al-Quran dan memahaminya, dan mereka mengaplikasikannya dalam dirinya, mengamalkannya, maka dengan nur kalam ilahi itu mereka kemudian menyinari hati mereka. Demikian mereka itu bersih seperti periuk yang mengkilat. Orang yang tinggal di sini dan orang mungkin mereka tidak bisa membayangkan periuk yang mengkilat. Di zaman lampu terdapat periuk-periuk besar dari tembaga, maka biasa itu dibuat mengkilat sehingga putih bersih. Orang yang tinggal di Pakistan mereka akan mengetahui secara khususnya orang yang bertugas di Langarhana atau di dapur umum,
maka biasanya periuk-periuk besar itu dibuat mengkilat. Untuk membuat itu mengkilat, maka pertama periuk itu dimasukkan dalam api, maka dimasukkan chemical semacam atau itu dibersihkan pakai itu, maka kemudian itu akan menjadi mengkilat, dan itu baru dibersihkan, dan yang sebelumnya karat-karatnya itu dikeluarkan. Kemudian dengan kain atau dengan dibersihkan dengan baik. Nah, kemudian periuk itu akan sedemikian rupa seakan dia itu seperti tembaga putih bersih. Saya menjelaskan ini seperti ini bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yakni contoh yang beliau berikan ini, yakni seperti periuk yang dibersihkan. Ini bukan merupakan upaya yang umum. Bahkan sesudah membersihkannya dengan bagus, maka untuk lebih membuat itu mengkilat, itu dimasukkan di dalam api. Itu ada satu proses yang harus dilewati, ada satu amal yang harus dilewati. Maka ringkasannya adalah bahwa manusia apabila sampai kepada kedudukan itu atau ingin sampai kepada kedudukan itu, apabila nur kalam ilahi dalam arti yang hakiki mereka itu diterangi, maka dari satu kesulitan dengan satu kerja keras, mereka itu harus lewat dari itu, maka baru mereka dapat mencapai derajat kedudukan kekurup ilahi yang dijelaskan di situ, bahwa dia itu telah memperoleh kemenangan mereka yang bersih. Jadi manakala ada pensucian jiwa, jadi apabila ada upaya untuk pensucian jiwa, maka untuk itu perlu ada kerja keras. Pada zaman ini untuk mempertemukan orang akhirin dengan orang-orang terdahulu awalin, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam penghambaan majikannya oleh karena itu dibangkitkan supaya hati yang berkarat itu dibersihkan dengan memberitahukan cara-caranya. Periuk itu disinari dengan kalam ilahi. Di dalam diri para sahabat, siapapun yang kita lihat atau contoh yang nampak pada kita, maka hati mereka itu penuh dengan nur, dan mereka merupakan orang yang melewati kehidupannya dengan takwa. Jadi inilah merupakan amal yang dengan mengamalkan itu kita dapat memperoleh kedekatan Allah, dan kita dapat mensucikan jiwa kita. Untuk lebih menjelaskan ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa hendaknya kalian memahami bahwa pensucian jiwa apa itu disebut dikatakan apa. Maka ingatlah bahwa seorang muslim untuk menyempurnakan hukukul ibad, hendaknya setiap saat harus siap, sebagaimana dengan lidah dan zat Allah dan sifat Allah wahdahu la syarikalah anggap itu. Begitu juga secara amal harus memperlihatkan itu, dan dengan makhluknya ada rasa sifat simpati harus berlaku, dan dengan teman saudara-saudaranya jangan ada kebencian dan hasad, dan hendaknya jauh dari menggunjingkan orang lain. Dia bersabda, Tuhan berfirman bahwa kalian hendaknya menjadi satu wujud. Apabila kalian menjadi seperti satu wujud, maka kalian dapat mengatakan bahwa kalian telah mensucikan jiwa kalian. Beliau bersabda bahwa di dunia ini seorang yang memperoleh surga itu adalah dengan mengamalkan qad aflaha man zakkaha. Apabila manusia seperti itu ibadat yang dia telah capai, maka hadiah-hadiah dari Allah itu akan mengalir, dan nikmat-nikmat yang akan datang itu akan dapatkan secara rasakan, maka itu dapatkan secara rohani, yakni
sesudah mati nikmat-nikmat yang akan didapatkan, yang dirasakan itu secara rohani di dunia ini dapatkan. Jadi inilah maksud yang sejati yang untuk mana pada zaman ini Hazrat Masih Maud alaihissalam datang, supaya di dalam diri manusia dengan membawa perubahan suci mereka dijadikan menjadi orang yang meraih nikmat-nikmat rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setiap orang Ahmadi dapat memahami akan maksud itu. Mujurlah orang yang memahami akan hakikat itu, dan untuk pensucian jiwanya mereka itu berusaha, dan untuk mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan bahwa Hazrat Masih Maud para sahabat Hazrat Masih Maud juga dengan berjalan di atas jalan para sahabat Rasulullah, mereka di dalam diri mereka menciptakan perubahan suci yang luar biasa, dan kemudian kepada generasinya pun mereka itu mentransfernya. Mujurlah generasi yang mereka menjalankan berkat-berkat itu. Pada saat ini saya menyebutkan seorang tokoh yang telah menyinari nama bapaknya, yakni sahabat, yang dari kesucian yang Hazrat Masih Maud alaihissalam sebutkan nampak di dalam diri tokoh itu, sepuh itu. Saya mempunyai ikatan yang sangat dekat dengan sepuh itu, dan itu adalah beliau ini adalah dua sahabat Masih Maud adalah merupakan adalah Sayyid Daud Ahmad, yaitu cucu daripada sahabat Masih Maud alaihissalam. Kakek beliau adalah sahabat, jadi namanya adalah Dr. Sayyid Abdus Sattar. Beli kesucian dan kerendahan hati dan penunaian hakukullah dan hakukul ibad, beliau sangat maju sekali. Yang berkenaan dengan beliau, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menyebutkan, beliau menulis bahwa Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa Sayyid Abdus Sattar Sahid menjelaskan kepada saya bahwa satu kali Hazrat Khalifatul Masih awal itu sakit. Ini adalah pada zaman ketika beliau tinggal di rumah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Huzur memberikan sedekah. Jadi Abdus Sattar ada pada saat itu. Pada waktu malam saya tinggal di Hazrat Khalifatul Masih dan memberikan obat. Pada waktu pagi Huzur datang, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalam datang, dan Hazrat Khalifatul Masih awal berkata bahwa agak sembuh. Huzur dokter sahib sepanjang malam terus tidur, jaga dalam dan terus memberikan minum obat. Maka Huzur sangat gembira dan bersabda bahwa kami pun sangat ingin senang pada dia, iri kepada dia. Ini adalah ahli surga. Hazrat Dr. Sayyid Abdus Sattar Sahib adalah kakek daripada Sayyid Daud Ahmad. Tentang kesabarannya, satu peristiwa itu beberapa kali telah diterangkan. Ketika beliau tabligh kepada seorang, beliau duduk di masjid. Pada saat itu beliau bekerja di rumah sakit pemerintah. Pada saat itu dianggap sebagai kedudukan yang sangat besar, tinggi. Maka dengan orang itu ketika berbicara tentang kebenaran Hazrat Masih Maud, dia dengan marah itu mengangkat ceret dari tanah itu, lalu melemparnya pada
di Abdul Sattar Sahib yang sehingga itu luka. Hazrat Dr. Sahib tanpa mengatakan dia pergi ke rumah sakit lalu dibersihkan dan diikat. Orang itu pun terasa bahwa apa yang telah saya lakukan ini seorang yang besar, pegawai pemerintah itu yang saya perlakukan seperti dia sangat takut. Maka tidak lama kemudian Dokter Sahib ketika sudah diperban, dia kembali dan mengatakan kepada orang itu, saya harapkan kamu sekarang mungkin sudah berhenti marah. Orang itu mengatakan bahwa pada saat itu saya malu dan saya minta maaf kepadanya, dan pada saat itu saya malu kepada beliau, katanya. Jadi inilah contoh kesabaran, kendati beliau disakiti namun beliau memperlihatkan kesabaran yang luar biasa. Inilah akhlak tinggi yang bisa diperlihatkan, yang telah menciptakan perubahan suci dalam dirinya. Pada arti yang hakiki dia mempunyai pensucian jiwa, mendapat pensucian jiwa. Walhasil Dr. Abdul Sattar Sahib, sebagaimana saya katakan bahwa saya adalah kakek daripada Syed Daud Ahmad Sahib, dan Dr. Sahib anak beliau Hazrat Hafiz Sahib Mahmud Sahib adalah anak yang kedua daripada. Berkenaan dengan orang-orang ini, Dr. Syed yang adalah merupakan dokter pribadi Hazrat Khalifatul Masih Sani, beliau menulis bahwa Syed Mahmudullah Sahib, anak yang keempat itu daripada jodoh pasangan itu Dr. Abdul Sattar, istri daripada Dr. Abdul Sattar. Dari pasangan itu Hazrat yang sangat merupakan sepuh yang sangat berakhlak. Tidak hanya sekedar dengan Tuhan, belum punya ikatan yang kuat, bahkan beliau mempunyai simpati yang sangat luar biasa pada makhluk Tuhan. Kecintaan beliau kepada lingkungannya itu sangat luas, menghormati para sepuh dan mencintai anak-anak merupakan keistimewaan beliau. Akibat daripada doa-doa beliau, anak-anak beliau pun menjadi orang yang bersih, orang-orang yang baik, yakni Syed Daud Sahib, kemudian Syed Maksud Mubarak Sahib. Di dalam diri mereka seperti itu pula, yakni berkenaan dengan Syed Daud, bahwa beliau adalah seorang yang sangat yang mana mujur. Dia telah Hazrat Muslih Maud memberikan anaknya satu, dan pasangan itu diberi 6 anak. Sebagaimana Dr. Sahib menulis bahwa Hazrat Syed Mahmudullah putra beliau, yakni menjadi mantu Hazrat Khalifatul Masih Sani, yakni Syed Daud Muzaffar Sahib, dan beliau pun juga seperti kakeknya hak-hak daripada dalam penunaian hukukul ibad sangat beliau ambil, artinya ikuti kecintaan kepada ibadah dan kecintaan kepada Al-Quran, kerendahan, dan dengan setiap orang beliau menghormati orang, berjumpa dengan orang dan menghormati orang-orang, dan saling mencintai. Bahkan anak adik-adik daripada istrinya pun juga beliau hormati sedemikian rupa, karena ini adalah anak daripada Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu. Kadang-kadang dalam ikatan dekat, hubungan dekat itu kadang-kadang turun naik, tetapi apabila dengan beliau, apabila ketika lingkungan itu rusak, maka tidak hanya sekedar beliau diam, bahkan dengan orang yang kecil-kecil pun juga sedemikian rupa beliau menghormati dan hormati. Dan kadang-kadang itu kita menjadi, atau beliau pergi dari sana. Bahkan kadang-kadang saya melihat bahwa di dalam keluarga Hazrat beliau secara khusus beliau menghormati keluarga Hazrat Masih Maud. Anak-anaknya pun juga sedemikian rupa beliau menghormatinya.
sehingga अजीब लगा करता था। sangat aneh sekali nampaknya. Itu karena ini adalah merupakan ada ikatan darah dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang हमको देखकर untuk orang lain dengan melihat itu, saya pun juga merasakan bahwa ini lebih dari keperluan beliau menghormati orang-orang yang menurut saya pada saat kondisi seperti itu tidak tepat. Namun kebaikan dan kemuliaan di dalam diri beliau inilah tuntutannya, bahwa contoh mulia yang seperti itu yang diperlihatkan pada beliau. Sayyid Daud Ahmad Sahib, सैयद keluarga beliau, istri beliau Sayyid Ahmadul Hakim Begum Sahibah, ini pun juga एक खूब अल्लाह मिलाई जोड़ी थी। merupakan jodoh yang sangat अखलाक दिखाने से teladan dalam melaksanakan kebaikan dan dalam memperlihatkan akhlak yang mereka ini berdua saling berlomba. Secara umum kami melihat bahwa di rumah suami istri ini oleh karena itu mereka itu bertengkar karena ini dibelanjakan, dibelanjakan tentang jodoh pasangan itu dalam urusan pembelajaran duniawi dalam tidak terpikirkan, tapi saya melihat bahwa इनकी कोशिश होती थी किस mereka itu selalu berusaha bahwa bagaimana cara menolong orang yang memerlukan. Kalau suaminya memberikan pertolongan, maka suami istrinya mengatakan hendaknya tambah, dan kalau istri melakukan, maka suaminya mengatakan kalau ada lagi harta saya akan berikan lagi tambah. सैयद दाऊद मुज़फ़्फ़र शाह साहब Hazrat Sayyid Muzaffar Sahib menjelaskan tentang beliau dijelaskan bahwa Sayyid Ahmadul Begum yang sudah meninggal sesudah wafat berkali-kali saya datang ke dalam mimpi mengatakan kepada bahwa si fulan yang miskin tolonglah dia, maka Syah Sahib langsung menyempurnakan mimpi beliau itu. Apapun hasil beliau itu beliau belanjakan, beliau berikan kepada orang lain. दोनों मियां बीवी को मैंने देखा है और Keduanya suami istri saya melihat, dan kadang-kadang orang memberitahukan bahwa pada mereka kalau ribuan sekalipun padanya maka itu akan dibagikan. Beliau tidak hiraukan berapa yang tersisa untuk kita. Ketika saya mengurus tanah-tanah beliau, dan kemudian merupakan kebiasaan para petani, misalnya pada waktu pembagian gandum itu dikumpulkan di rumah. Tahun pertama ketika saya menanyakan kepada Sayyid Ahmadul Hakim berapa banyak gandum, saya katakan 120. Saya katakan tidak kurang daripada 30 yang diperlukan. Jadi dia katakan inilah yang saya perlukan karena banyak orang-orang miskin yang saya akan berikan. Inilah kondisi keadaan daripada Syah Sahib. सैयद दाऊद मुज़फ़्फ़र शाह साहब Sayyid Daud Muzaffar Sahib और फसली adalah mertua beliau, bibi saya. Beliau mempunyai keistimewaan. Saya tidak या दामादी की वजह से ताल्लुक़ था। दोनों को मैंने keduanya इस तरह देखा है जिसका dari sejak kecil saya melihat beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Beliau pendiam, sangat banyak berdoa, dan siapapun berjumpa dengan beliau menghormati dengan luar biasa dan bersih dari urusan-urusan dunia. ने लिखा है और बड़ा सही Ada seorang keluarga kami nulis bahwa benar apa yang dia tulis, bahwa Sayyid Daud Ahmad Sahid adalah seorang yang sangat mulia, seorang yang pendiam, banyak berdoa dan selalu sibuk dalam doa dan selalu berguna untuk membantu orang lain, dan dalam ibadat sangat tekun beribadah. बाज़ और खसूसियात और अल्लाह ताला Kadang-kadang कि आपसे saya akan sebutkan perlakuan Tuhan mengenai beliau. इनके नाना भी साहब Saya हज़रत मौलवी itu सरवर शाह साहब nenek pun juga, dari keluarga nenek pun juga जो जमात में बुजुर्गी का एक मुकाम रखते हैं
yang mempunyai keistimewaan dalam jemaat. आपकी नमाजों की लंबाई और गहराई Tentang tentang panjangnya solat beliau sangat banyak diceritakan. Berkenaan dengan beliau ada seorang yang menulis bahwa Sayyid Sarwar Shah menulis bahwa Hazrat Maulwi Sahib datang ke masjid sedang menunaikan salat nafal. Beliau lama berdiri, एक कोने में लगे हुए maka beliau ada di sudut. Maka saya ingin melihat bagaimana dia sholat. Ketika orang terdekat, maka dia melihat bahwa ia karena berkali-kali beliau mengulangi ia karena Abu ia akan stand, dan dengan waktu yang panjang beliau terus mengulangi itu. Hazrat Sayyid Sarwar Sahib beliau mengimami sholat, dan sholat berjamaahnya pun panjang. Walhasil sebagaimana saya katakan bahwa Sayyid Daud Sahib adalah cucu beliau, dan dalam ketinggian akhlak Sayyid Daud Sahib itu mendapat warisan dari keduanya. Berjalan sesuai dengan cara-cara para sepuh dan menunaikan itu bukan merupakan hal yang mudah. Tidak semua orang bisa melakukan. Tapi Sayyid Daud Muzaffar Sahib telah menunaikan itu dengan sangat bagus. Inilah dari antara sepuh-sepuh ya, apabila dikatakan untuk minta untuk berdoa, maka dia akan terus berdoa selama tidak Tuhan memberitahukan kepada beliau. Saya pun juga ada sebagian menulis kepada saya juga bahwa kebanyakan beliau mengatakan bahwa orang menyuruh berdoa untuk berdoa, namun tidak memberitahukan bahwa perkaranya urusannya itu sudah selesai beberapa, namun beliau terus berdoa untuk orang itu walaupun sudah sebulan. Kalau ada yang menghormati beliau, maka beliau sangat berterima kasih kepada orang dan secara teratur menulis namanya untuk berdoa. Dari dokter yang menghormati beliau sangat banyak berdoa untuk mereka. Dr. Nuri Sahib yang sebelum datang ke Rabuah, beliau kapan datang ke Baru Makam, maka Said untuk datang ke Dr. Muzaffar Sahib atau berkenaan dengan beliau ketika maka pasti dia datang, dan Shah Sahib untuk dia selalu banyak berdoa untuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doanya terus dia berkelanjutan, karena dokter saya merupakan wujud yang sangat bermanfaat. Begitu juga Dr. Abdullah Khalik Sahib juga itu selalu datang untuk mengobati Shah Sahib. Dalam waktu yang panjang, Daud Sahib itu adalah merupakan pasien beliau. Beberapa kali ada keadaan beliau tidak baik, maka Dr. Khalid pun datang di sana, dan Dr. Khalid menulis kepada saya bahwa kapan saya pergi pada waktu sakit dan beliau pergi ke rumah sakit, maka senantiasa beliau mengatakan kepada Dr. Sahib bahwa Dr. Sahib doakanlah supaya jangan sampai tiba waktu ketika doa dan saya jauh daripada doa dan ibadah, dan supaya saya mendapat husnul khatimah. Tuhan dengan karunia-Nya telah memberikan banyak orang bermimpi tentang husnul khatimah beliau, karena beliau Hazrat Khalifatul Masih Rabi dan Sayyid Daud Muzaffar Ahmad dia bawa bersama beliau. Jadi dia pun melihat sendiri bahwa ada mimpi yang panjang, tapi ringkasannya adalah bahwa Hazrat Khalifatul Masih Sani telah menyiapkan satu kursi khusus untuknya. Ada seorang perempuan yang tidak banyak mengetahui, dia melihat yang ringkasannya adalah mimpi bahwa dalam hatinya dimasukkan dalam mimpi bahwa Shah Sahib adalah seorang sepuh yang besar, adalah merupakan sosok yang mempunyai tempat khusus di sisi Tuhan. Dan beliau melihat dalam sebuah mimpi bahwa
keluarga Sayyid Ahmadul Begum Sahibah satu tempat, dia sangat gembira di tempat itu dan mengatakan bahwa Tuhan pun juga datanglah kemari. Maka seorang malaikat atau Tuhan mengatakan kepada beliau bahwa ini dia belum datang karena dia akan banyak berdoa masih. Kecintaan kepada doa-doa dan ibadah akibat daripada tarbiyat kakek beliau, akibat daripada beliau punya ikatan dengan nenek juga. Beliau tinggal dengan kakek dan Sayyid Dr. Abdul Sattar Sahib di akhir umurnya juga sangat banyak, beliau lemah dan maka beliau pergi tidak pergi sholat di masjid tapi di rumah beliau melakukan sholat. Dan Sayyid Daud Muzaffar Sahib beliau suruh menjadi imam. Pada waktu itu umurnya itu adalah 17 tahun. Maka Sayyid Daud Muzaffar Sahib berkenaan dengan itu menulis di dalam catatannya bahwa Hazrat Saji, Nani Dr. Sayyid Abdul Sattar Sahib di bagian akhir umurnya saya melihat saya mensolatkan salat jenazah bersama beliau dan beliau sangat teratur dalam salat berjamaah. Ketika beliau sehat, beliau biasa pergi ke masjid. Tapi ketika lemah untuk jalan, maka beliau menunaikan salat berjamaah di rumah. Untuknya ada masjid kecil yang di dalam rumah itu dan ada satu masjid yang dibuat di kebun. Di sana salat subuh dilakukan di situ, di mana di sana beberapa orang teman juga salat ikut bersama dan beliau memperdengarkan nazam-nazam Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Satu kali beliau menulis bahwa satu kali saya tidak mensolatkan jenazah, tidak mensolat Jumat dengan beliau, maka beliau sangat marah dan mengatakan, kamu tidak solat menjadi imam solat Jumat sekarang, nanti saya akan laporkan kamu kepada bapak kamu. Maka sudah itu tidak lama beliau wafat, Sayyid Dr. Sahib. Jadi dengan Sayyid Daud Ahmad Sahib, Tuhan punya perlakuan khusus dengan beliau. Beliau tidak ada mempunyai tujuan dunia. Oleh karena itu beliau bukan pula merupakan orang yang banyak harta. Apapun yang ada beliau bersyukur. Dan di dalam itu pun juga beliau untuk menolong orang miskin sedemikian rupa beliau melakukan, yang kebanyakan orang-orang kaya pun juga tidak melakukan seperti itu. Ada mantunya yang tinggal bersama beliau. Jadi anaknya pun juga jadi apabila ada uang datang, maka pada akhir hayat, pada akibat daripada lemah matanya, maka beliau tidak bisa menghitung. Maka dia menyuruh mantunya menghitung. Pertama dia mengatakan keluarkanlah untuk wasiat, kemudian untuk anak yatim keluarkan, kemudian untuk tolabah yang miskin keluarkanlah, kemudian untuk orang-orang sakit yang tidak berdaya supaya dia dapat obat. Sesudah itu kalau ada yang tersisa dibelanjakan untuk keperluan. Dan kemudian yang kedua, saya tahu bahwa dalam gerakan-gerakan tarik jadi dan yang lain-lainnya beliau mengambil bagian yang sangat banyak. Anak-anaknya memberitahukan bahwa beberapa kali terjadi bahwa dia menanya kepada anak-anak apakah ada kesulitan, padahal tidak disebutkan di hadapan beliau. Dan beberapa tahun sebagaimana saya katakan bahwa sedemikian rupa penglihatannya itu lemahnya, sehingga tidak bisa diperkirakan dari keadaan kesan-kesannya bahwa apa kesulitannya itu. Bahkan anaknya Mahmud menulis bahwa kadang-kadang dalam keadaan sedih, maka beliau bertanya bahwa
apakah dari orang ini ada kesulitan, bahwa ini merupakan satu perkara yang benar-benar benar. Kalau Tuhan tidak memberitahukan, pasti beliau tidak tahu. Kalau sebagai dampak, maka beliau diminta untuk berdoa. Begitu juga mantunya ada kesulitan saya, maka saya minta doa. Padahal saya tidak sebutkan kepada beliau, maka akibat daripada doa beliau, kesedihan itu pun menjadi hilang. Beliau pun punya kecintaan yang luar biasa dengan Al-Quran. Beliau membaca banyak juz-juz setiap hari, bahkan 7 sampai 8 juz, dan bagian besar beliau hafal. Satu kali beliau mengatakan kepada saya di bulan Ramadan bahwa katanya mata saya sangat terbeban, saya tidak bisa membaca banyak Quran yang karenanya saya sangat kesulitan. Maka saya terpikir bahwa mungkin 1-2 ruku mungkin beliau bisa baca. Sekarang pun dalam kondisi ini saya bisa baca 3-4 juz. Jadi inilah kecintaan beliau kepada Al-Quran. Tapi dengan kegelisahan sebagaimana kalau sedemikian banyak baca, namun beliau oleh karena itu pada bulan Ramadan hendaknya lebih banyak membaca Al-Quran. Dan pada akhir hayat, sebagaimana saya katakan, akibat daripada lemahnya mata beliau sama sekali tidak bisa baca 2-3 tahun akhir. Apa ya bagian yang beliau ingat maka beliau baca, padahal malahan beliau semuanya hafal. Namun sedemikian rupa Tuhan memperlakukan beliau dengan kasih sayangnya. Satu kali kepada cucunya dia mengatakan, kalau tidak bisa melihat, maka namun ketika saya membaca atau ada bagian yang di mana yang saya lupa, maka ada malaikat yang datang untuk membacakan saya, dan dia itu mengulangi dan saya pun juga mengulangi. Anaknya yang besar itu ketika membuat rumah di Rabuah, maka dia berkali-kali menanyakan kepada anaknya sampai di mana rumah. Maka satu kali mantunya itu mengatakan bahwa Tuhan memberitahukan kepada saya gambar daripada rumah anaknya, bahwa seperti ini, dan persis seperti itulah gambar yang diberitahukan, padahal tidak bisa diberitahukan. Dan itu tidak mungkin bahwa dapat diberikan pemahaman akan gambar itu, karena mata beliau itu sangat lemah pada saat itu. Apapun yang diserahkan kepada anaknya, pekerjaan jemaat, beliau berdoa. Bersahabat saya dengan saya pun karena urusan mantu, maka beliau pun untuk saya sangat banyak berdoa. Sesudah khilafat pun hubungan itu sangat penuh dengan kehormatan, dan beliau mempunyai rasa perih untuk berdoa untuk kesuksesan kunjungan. Beliau merupakan sosok yang terasakan akan pengabulan doa-doa beliau dalam setiap kunjungan. Dengan penuh perhatian beliau membaca doa untuk saya, mendoakan untuk saya. Di dalam lingkungan kami, jadi anak-anak sebagian hudam yang memberi tugas khususnya tahun 74. Pada saat itu ada tugas jaga malam pada tahun 73, maka ada tugas-tugas di mahallah, jadi di lingkungan. Maka anak-anak untuk bangun, mereka biasa minum teh, maka rumahnya itu selalu buka. Anak-anak datang, maka mereka membuat teh, dan ketika beliau melihat bahwa anak-anak sedang bertugas, maka pada malam beliau sendiri jam 1.30 beliau datang membuat teh dan menaruh di atas meja. Dan seperti itu pula, karena pada malam beliau cepat tidur dan bangun jam 1, beliau bangun untuk salat tahajud. Dan kemudian beliau membuat teh untuk diri beliau, dan bibi kami membangunkan beliau, dan begitu juga anaknya ketika masuk di jamnya, maka beliau membangunkan anaknya untuk salat tahajud, dan beliau mengatakan
teh kamu sudah siap, minumlah. Pada waktu dari muda Tuhan pun memperlakukan beliau dengan istimewa. Beliau tinggal di Sin. Di sana banyak peristiwa-peristiwa kecil-kecilan yang terjadi yang anaknya tulis. Di sana banyak ular-ular. Pada waktu itu masih baru-baru, dan pada saat itu banyak ular, dan ularnya pun sangat berbahaya. Satu kali kondisi saya sangat tidak enak, namun saya tadinya tidak mau pergi ke masjid, maka saya pada saat itu tidak pergi ke masjid, maka ada satu kekuatan gaib yang mendorong saya, dan ketika saya kembali ada anaknya yang pada waktu itu masih kerja sedang tidur di tempat tidur, maka ada satu ular besar yang hitam itu akan naik di tempat tidur, maka beliau segera membunuhnya. Kalau beliau tidur maka anak itu akan digigit oleh ular itu, dan banyaklah perlakuan Tuhan dan yang bagaimana perlakuan Tuhan dengan beliau. Syed Daud Muzaffar Sahib dan putra beliau, beliau keduanya adalah sekolah di Universitas Lahore, dan akibat daripada akhlak beliau sangat dikenal di kalangan guru-guru, dan seakan-akan tidak ada orang yang sebaik itu. Seorang dari keluarganya ada seorang yang membuat kenakalan, yakni barang-barang daripada superintenden itu dia masukkan di rumahnya, maka yang berwenang cepat berusaha mencari itu dan mulai mencekking setiap kamar, dan ketika datang di kamarnya dia mengatakan tidak, ini kan orang baik, tidak mungkin dia melakukan ini, dan pada hakikatnya adalah bahwa anak-anak itu telah menyembunyikan itu di kamar beliau. Walhasil beliau itu tidak tahu bahwa beliau masuk di kamarnya, maka di sana ada barang-barang, maka beliau sangat khawatir juga. Beliau harus terpaksa bicara diam, bicara benar, namun terpikir juga jangan nanti teman-teman akan dihukum, maka bagaimana cara menyelamatkan dari hukuman. Dan ketika beliau dengan cepat membawanya dan membawa di depan kamar superintenden, walhasil yang berwenang tidak menteliti dengan baik. क्योंकि इंतजामिया को दोनों भाइयों की शराफत पर बहुत यकीन था। जैसा कि मैंने कहा, sebagaimana setelah katakan bahwa beliau di universitas sudah BA sesuai dengan anjuran Muslim Maud pada tahun 1944 belum mewakafkan diri, yakni saya berkali-kali melihat Muslim Maud dalam mimpi. Oleh karena itu saya mewakafkan hidup saya. Siapapun yang mewakafkan hidup, maka keduanya mewakafkan hidupnya. Maka Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu anhu, beliau mengirim beliau untuk menjaga tanah di Sin. Kemudian dari tahun 82 beliau berkhidmat dan sampai 93, dan beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pimpinan yang lebih kecil daripada beliau, dan tapi dengan penuh keitaatan dan rendah hati beliau melakukan tugas-tugas beliau, dan beliau tidak pernah mengeluh bahwa ini pekerjaan diberikan. Di sini ada mubalik kita yang dia cerita bahwa ketika beliau bercerita bahwa beliau melakukan pekerjaan dengan rendah hati dan sangat menghormati. Sedemikian rupa beliau menghormati sehingga kita pun merasa malu. Beliau tidak pernah memberikan sampai punya kesan bahwa saya adalah mantu Hazrat Muslim Maud atau saya adalah mantu daripada dua khalifah. Beliau seorang sosok yang sangat banyak berdoa, dan senantiasa dengan doa beliau datang kantor, dan beliau seorang sosok yang seperti malaikat. Siapapun yang berhubungan dengan beliau maka pasti menghormati beliau, dan beliau menghormati para sepuh jemaat. Beliau tidak ada orang seperti itu. Dalam hal yang benar
beliau tidak pernah mendahulukan yang lain daripada amir. Kadang-kadang Hazrat Khalifatul Masih Tsani akibat dipercaya kepada beliau, kadang-kadang orang-orang berusaha untuk membuat beliau rugi dan mereka melakukan itu. Tuntutannya adalah undang-undang pun memberikan bahwa orang yang merugikan beliau itu bisa dituntut, tetapi beliau senantiasa urusan beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat bahwa orang yang seperti itu manakala dia ada cengkraman dari Tuhan, maka mereka itu datang kepada rumah Sahsab dan minta maaf kepada beliau. Dan Syed Muzaffar Sahib dan senantiasa beliau memaafkan itu, dan beliau tidak pernah mengatakan bahwa kerugian yang Tuhan kalian sampaikan bagaimana menuntutnya. Inilah sepuh yang berkenaan dengan itu. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa mereka tidak benci dan kepada siapapun, bahkan orang yang merugikan beliau pun beliau memaafkan. Inilah orang-orang yang bisa dikatakan tentang beliau bahwa dalam arti yang hakiki mereka telah mensucikan jiwa mereka. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, nikah yang dibacakan kepada beliau, di dalam itu ada bagian yang saya akan bacakan supaya generasi akan datang pun juga ada terasakan untuk memperhatikan itu. Hazrat Muslim Maud 4 anaknya pun itu beliau bacakan. Satu adalah anak perempuan beliau, yakni istri Mir Daud. Beliau mengatakan bahwa beliau mulai khutbah bahwa di dunia ini wujud yang paling mahal adalah Rasulullah SAW. Sejalan dengan berlalunya zaman dan berubahnya benda-benda itu tidak sedemikian penting yang bersama dengan keilmuannya. Rasulullah SAW ketika dibangkitkan, pada saat itu kondisi dunia perkiraan tidak bisa diperkirakan oleh orang sekarang. Kalau Rasulullah SAW tidak dibangkitkan, maka hari ini orang yang beriman pada agama bahwa sebagian manusia itu disembah, mereka menyembah berhala, akhlak dan akhlak tidak akan ada nilainya. Agama tidak bisa, agama bukanlah satu bentuk untuk usaha. Jadilah tidak mungkin ada hubungan dengan Tuhan, bahkan hubungan yang seperti itu dinyatakan sebagai hubungan yang tidak ada agama. Hak-hak umat manusia tidak akan terjaga. Kemudian berhala akan disembah secara teratur, Tuhan akan ditinggalkan, kemudian perbudakan akan tetap ada, dan walhasil dunia ini tidak akan seperti ini seperti yang pernah ada. Sudah menjelaskan ini beliau. Sesudah itu Sahib itu kemudian beliau mengatakan bahwa perkataan-perkataan yang dikatakan oleh orang di dunia ini itu yang hal yang jujur yang sampai padanya adalah bahwa apa yang dibacakan oleh Hasan bin Sabit tentang Rasulullah, yang kuntus sawadali naziri fa amma ya alaikan naziru man sa'ba'daka falyamut fa alaika kuntu haziri, bahwa Rasul sudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Hasan mengatakan bahwa kuntas sawadali naziri, bahwa engkau adalah biji mataku, maka dengan kewafatan engkau mata saya itu menjadi buta. Man sya'ba'daka falyamut, dan sudah engkau wafat, siapapun yang wafat, maka saya hanya takut akan kewafatan engkau. Kematian siapapun tidak berpengaruh pada saya. Jadi keagungan daripada syair ini diketahui bahwa orang-orang tidak hiraukan bahwa seorang yang mengatakan syair itu adalah orang yang tidak mempunyai mata. Kalau orang yang punya mata mengatakan itu, maka itu merupakan satu hal yang umum. Tapi dengan keluarnya syair dari orang yang buta, maka hakikatnya akan berubah. Yani Hazrat Hasan bin Sabit mendakwakan bahwa ketika Rasulullah SAW hidup, maka kendati air mata zahir saya itu tidak ada, namun saya tidak buta.
orang-orang menganggap saya buta, tapi saya tidak menganggap diri saya buta karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan beliau saya menampak dunia ini. Dan kini pun juga orang-orang mengatakan bahwa saya pun seperti itu, padahal saya tidak seperti itu. Tadinya saya adalah tidak punya mata, namun sekarang jadi buta. Jadi Rasulullah merupakan wujud yang paling berharga, tapi atas undang-undang Tuhan pada akhirnya kita akan pisah dengan dunia ini. Kemudian selanjutnya beliau meneraskan bahwa hasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kewafatan beliau, sebagaimana Hasan mengatakan wansa abada kafal yamun fa alaika kuntu haziru, bahwa pada setiap manusia terbuka bahwa di dunia tidak ada wujud yang kekal. Kemudian beliau bersabda bahwa di dunia ini tidak ada orang yang senantiasa hidup dan tidak ada di dunia ini sesuatu yang akan, tapi seperti itulah poros daripada kemajuan manusia adalah bergantung pada hal bahwa dalam hal ini bahwa orang yang supaya lahir generasi, kalau ada orang generasi और इंसान समझता है कि हमारे पैदा करने वाले की मर्जी ही यही है, तो फिर जज़ा फज़ा करने या हद से ज़्यादा अफसोस करने की कोई वजह नहीं। ये अकल की और जुनून की इलामत। Ini adalah bertentangan dengan alat akal dan sebagainya. Kemudian beliau mengatakan bahwa dengan menjelaskan peristiwanya tentang Abbasi raja, ada seorang raja berjumpa dengan seorang alim, dia melihat bahwa dia sedang, maka raja mengatakan bahwa perlihatkanlah anak murid Tuhan kepada saya, maka dia mengemukakannya, maka raja itu mengatakan, dia menjawabnya dengan cara yang sangat bagus, maka raja mengatakan bahwa mamata man khallafa misluka, bahwa orang yang meninggalkan seperti engkau dia tidak akan pernah mati karena ajarannya yang menegakkan ajarannya ada. Jadi badan manusia, daging manusia tidak ada hakikatnya. Sebagaimana pencuri begitu juga orang bagis, tulang sebagaimana pencuri begitu juga orang baik. Jadi darah itu pun juga yang orang, bedanya adalah akhlaknya bagus atau akhlaknya itu adalah tinggi. Yani akhlak pencuri itu adalah buruk, dan orang yang baik-baik yang di dalam dirinya kerohanian itu tidak ada, dan tidak ini ada mempunyai akhlak yang tinggi. Jadi kalau akhlaknya itu tinggal kepada orang raja, ini akhlak yang tinggi yang berjalan pada generasi yang lain itu tidak mati, bahwa semua kemajuan itu adalah dalam perkara bahwa di belakangnya itu ada generasi yang baik. Inilah yang bangsa usahakan, dan ini benda yang kalau satu kaum itu mendapatkan maka itu merupakan hadiah yang sangat bagus. Kini dunia tidak rasakan bahwa semua kemajuan itu bukan dalam kemenangan tapi dalam generasi. Kalau akhlak itu tinggi akhlaknya, maka bangsa itu tidak mati, makan itu hidup. Maka kaum yang seperti itu tidak mati, tapi kalau generasi itu yang akan datang tidak baik, maka kemajuannya tidak ada artinya, jadi sia-sia. Jadi beliau mengatakan bahwa kemajuan satu bangsa adalah bergantung pada kebaikan generasinya. Oleh karena itu penekanan kita pada generasi yang akan datang, kita meninggalkan generasi yang bagus. Jadi yang paling hal yang paling banyak ini adalah didapatkan dari nikah. Jadi generasi yang bagus itu adalah didapatkan dari nikah, dan dengan nikah itulah generasi baru didapatkan. Oleh karena itu nikah merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Inilah Rasulullah SAW berkenaan dengan nikah itu, beliau perintahkan untuk istihara, dan kita diperintahkan untuk merenungkan. Pada umumnya ini perlu direnungkan oleh para pemuda dan pemudi berkenaan dengan nikah, istihara, dan merenungkan dengan baik, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Dan beliau bersabda bahwa hendaknya nikah itu dalam corak bahwa dari orang supaya lahir keturunan yang berkorban. Bersabda bahwa semua kebinasaan itu adalah biasanya itu anak itu didahulukan dan dibanggakan, sebagai dampaknya bahwa akibat daripada membanggakan ruh agama itu akan hilang darinya. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, dia adalah orang yang
bukanlah seorang yang bangga akan anak-anaknya dan tidak menyesuaikan untuk agama. Yang baik agamanya adalah yang menyesuaikan. Barang siapa yang sesuaikan anaknya dengan agama, maka dia tidak akan menghancurkan anaknya, karena generasi itu hancur karena kebanggaan. Jadi dalam kehidupan hidup manusia yang paling penting adalah nikah. Sebagaimana untuk bangunan itu perlu pondasi, dan apabila itu dipotong, maka kalau tidak pondasinya bagus, maka bangunan itu akan buka. Maka kalau tidak dalam nikah itu direnungkan, maka nikah itu akan lebih awal kehancuran. Seolah-olah sesuatu yang karenanya itu menjadi bergembira pada dasarnya itu akan datang pada waktu bahaya. Kemudian beliau bersabda, saya katakan bahwa dalam nikah anak-anak saya tidak pernah memperhatikan bahwa nikah hanya dengan orang yang kaya atau orang yang punya harta. Dan saya senantiasa kepada jemaat pun saya tekankan bahwa orang-orang jemaat mereka selalu mencari bahwa supaya mendapatkan jodoh yang kaya. Kami mendapatkan jodoh yang seperti itu, tapi kami menolak supaya standar kami itu tetap ada. yakni setiap orang itu hendaknya mengambil jodoh sesuai dengan standarnya. Jadi inilah perkara yang secara umum di dalam keluarga itu umumnya dewasa ini merupakan perkara yang sangat mudah-mudahan keluarga masih mau dan keluarga jemaat juga dalam pernikahan mereka senantiasa memperhatikan bahwa perkara yang utama adalah agama, dan maksud dari seorang Ahmadi adalah untuk melakukan hubungan dengan ikatan dengan Tuhan. Dunia pun harus diikutkan dengan agama. Inilah perkara yang sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa kehidupan bangsa untuk senantiasa kita jadikan hidup itu ini merupakan sarana. Apabila di dalam jemaatnya ada orang-orang baik itu pergi, maka orang-orang jemaat dan khususnya keluarga Hazrat Masih Maud alaihissalam generasi mereka apabila ada perpisahan, maka hubungan kebaikan dengan Tuhan itu dengan memperhatikan itu दुनिया तो चंद रोजा है खत्म हो जाएगी दायमी रहने वाली चीज अल्लाह ताला की रजा का sesuatu yang abadi adalah memperoleh keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semuanya. Dan beliau mempunyai 4 anak, Syed Muzaffar Said, dan semuanya berkhidmat kepada jemaat. Ada 3 anak perempuan termasuk istri saya, dan kemudian yang keduanya itu bernikah dengan orang wakaf zindagi. Dan mudah-mudahan generasi yang selanjutnya mereka merupakan orang yang mendahulukan agama. Yang kedua anak yang bukan masuk wakaf, tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mereka telah melihat contoh keluarganya, mereka berkhidmat kepada jemaah dengan caranya masing-masing. Ini pun juga dan anak-anak yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mereka merupakan orang yang mendekat dengan Allah dan doa-doanya terus mengalir untuk mereka. Dan begitu juga anak-anak daripada sepuh kita, putra daripada sahabat, cucu daripada sahabat, mereka melihat contoh-contoh daripada pendahulu kita, dan untuk menjalankan generasi yang bagus kita merupakan orang yang menunaikan sesudah salat Jumat insyaallah saya akan mensolat jenazahkan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر